Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Tak ID. Bagaimana kabar kalian? Muga-muga podo apik ya, Slur. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum film dengan genre yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Kali ini, saya akan membawakan alur cerita film American Sniper yang dirilis tahun 2014. Film ini menceritakan biografi kehidupan Kyle semasa menjabat menjadi penembak jitu Navy SEAL Amerika. Sudah cukup bacotan pembukaan, waktunya kita capcus ke alur cerita filmnya. Selamat menonton. Takispor. Film akan terfokus pada veteran tentara Amerika Utara yang bernama lengkap Christopher Scott Kyle, tetapi sering dipanggil dengan sebutan Chris Kyle. Ia adalah seorang penembak jitu yang pernah menumbangkan sekitar 160 musuh selama masa jabatannya. Sejak dari kecil, Kyle sudah dididik oleh ayahnya cara untuk berburu hewan menggunakan senapan. Sejak saat itu juga, Kyle kecil sudah menunjukkan kemampuannya dalam bidang berburu. Di sana, ia berhasil menumbangkan seekor rusa buruan di saat pertama kali ia melakukan perburuan. Melihat hal tersebut, ayah Kyle memujinya dengan mengatakan bahwa kelak Kyle akan menjadi pemburu yang handal. Semenjak masih kecil, Kyle dan adiknya telah menerima didikan yang keras dan tegas dari ayahnya. Ayahnya mengatakan, lindungilah orang lemah dan beri ganjaran bagi orang yang melawanmu atau menghalangimu saat kamu sedang melakukan hal yang seharusnya kamu lakukan. Berpedoman dengan perkataan ayahnya itu, Kyle sering membela orang lemah yang tertindas, walaupun menggunakan jalur kekerasan. Singkat cerita, Kyle dewasa kini berprofesi sebagai cowboy rodeo. Ia kerap memenangkan perlombaan tersebut. Setelah pertandingan telah usai, Chris yang pulang dan beristirahat bersama adiknya bersantai sembari menonton TV. Tak disangka, berita yang ia tonton adalah berita pengeboman kedutaan besar Amerika yang diserang oleh sekelompok teroris dari Timur Tengah. Di tragedi tersebut, dilaporkan lebih dari 80 orang meninggal dan lebih dari 1.700 orang mengalami luka-luka yang cukup fatal. Di sini, jiwa patriotnya pun terpanggil untuk melindungi negaranya. Beberapa hari kemudian, Chris mendatangi salah satu kantor pusat karir kemiliteran Amerika Serikat dan mendaftarkan diri menjadi anggota Navy SEAL. Untuk sekilas info, Navy SEAL adalah salah satu korps elit militer yang dinaungi oleh jajaran marinir Amerika. Kalau di Indonesia, setara dengan pasukan elit Angkatan Laut yaitu Denjaka. Tugas utama pasukan elit tersebut adalah untuk menangkap dan melumpuhkan target tingkat tinggi. Kembali ke alur cerita filmnya. Singkat cerita, Kyle telah berhasil diterima di Navy SEAL dan harus menjalani latihan fisik dan mental yang hampir melampaui batas ketahanan manusia. Pelatihan berlangsung berbulan-bulan, hingga suatu saat, Chris mengikuti latihan menembak jitu sebagai seorang sniper. Chris sempat menembakkan beberapa tembakan, tetapi tidak berhasil mengenai target. Tentunya, Chris ditegur oleh pelatihnya. Chris yang iseng mencoba membidik seekor ular yang berada di dekat sana, dan tak disangka-sangka tembakannya berhasil mengenai ular tersebut. Saat itu juga, Chris mengatakan bahwa ia lebih mahir menembak sasaran hidup. Pelatihnya yang melihat itu pun kagum dengan skill yang dimiliki oleh Chris. Setelah berlatih, ia dan beberapa rekannya melepas penat di sebuah bar. Disinilah Chris bertemu dengan jodohnya, yaitu Taya. Sejak hari itu, Chris lanjut mengencani Taya, hingga mereka berdua melangkah ke jenjang pernikahan. Saat tengah-tengah pesta pernikahan, Chris dan timnya menerima panggilan dan harus segera bergegas untuk menjalankan tugasnya. Menurut laporan, mereka akan ditugaskan di Fallujah, Irak, untuk menangani kelompok ekstrim bernama Al-Qaeda, organisasi teroris radikal yang melakukan pemberontakan pada pasukan penduduk asing dan juga pemerintah Irak. Chris dan timnya ditugaskan untuk melindungi anggota marinir yang melakukan pergerakan penyisiran gedung. Saat tengah penyisiran, Chris berbincang dengan rekannya, dan di sini ia mengetahui bahwa pihak musuh memiliki seorang sniper yang sangat mematikan. Menurut cerita, ia berhasil menembak anggota marinir dalam jarak 500 yard. Orang itu bernama Mustafa, seorang atlet penembak yang memenangkan Olimpiade. Saat sedang melakukan pengintaian, Chris melihat seorang ibu dan anak kecil tengah berjalan mendekati konvoi militer. Wanita itu menyerahkan sebuah granat RKG anti-tank kepada anak kecil itu dan menyuruhnya untuk melemparkannya. Chris bimbang apakah ia harus menembak anak kecil itu atau anggota militer lainnya menjadi korban. Dengan pemikiran matang, Chris menembak anak kecil itu sehingga anak tersebut terkapar seketika.
Melihat kejadian tersebut, wanita itu mengambil granat tersebut dan berusaha melemparkannya. Untung saja, Chris berhasil menembaknya juga, dan granat meledak sebelum mengenai konvoi militer. Di lain tempat, Chris juga berhasil menemukan musuh yang akan menanamkan bom berniat untuk mencelakai anggota militer Amerika. Chris berlanjut membunuh beberapa musuh yang berniat mencelakai anggota militer Amerika. Di sisi lain, sniper musuh juga berhasil menembak satu tentara Amerika. Scene berpindah pada base camp militer. Mereka membahas tentang misi yang akan mereka emban. Komandan lapangan tersebut mengatakan bahwa target utama mereka adalah Abu Musab al-Zarqawi, selaku ketua dari Al-Qaeda kala itu, menggantikan Osama bin Laden. Misi utama mereka adalah menangkap al-Zarqawi dan kelompoknya. Salah satu strateginya adalah dengan cara menghampiri penduduk setempat untuk mendapatkan informasi jaringan Zarqawi. Komandan itu menginginkan al-Zarqawi dalam keadaan hidup maupun mati. Saat tengah menyusuri rumah, ia menemukan sekeluarga yang masih menempati area tersebut. Padahal, daerah tersebut adalah daerah konflik dan harus dikosongkan. Dari orang tersebut, mereka mendapatkan informasi tentang seorang yang diduga tangan kanan Zarqawi. Saat Chris menanyakan siapakah orang itu, pria tersebut tidak berani menjawabnya karena resikonya terlalu besar. Pria itu juga meminta upah sebesar $100.000 atas informasi itu. Karena terus didesak, akhirnya pria itu membuka suara. Nama orang tersebut adalah Amir Kalafanus. Berbekal informasi itu, Kyle menemui atasannya. Komandannya mengatakan, bila informasi itu dapat membawanya ke Amir, maka orang itu berhak mendapatkan uangnya. Akhirnya, beberapa anggota akan mendatangi lagi kediaman orang tersebut untuk memberikan uang. Di tengah-tengah perjalanan, Kyle menerima telepon dari istrinya. Kyle menerima kabar bahwa Kyle akan segera menjadi ayah. Kabar itu sontak membuatnya bahagia. Tetapi tiba-tiba, mobil mereka ditembak oleh sniper musuh, dan komunikasi mereka terputus. Kejadian itu membuat Taya sangat khawatir tentang keselamatan Kyle, dan di sini peperangan pun tak terelakkan. Di saat yang bersamaan, Amir berhasil membawa anak dari pria yang membocorkan informasi kepada Kyle. Dengan sangat tidak manusiawi, Amir mengebor kepala anak tersebut dan juga menembak ayahnya. Chris sempat ingin menolongnya, tetapi Chris tidak dapat melakukan apa-apa karena ia tengah diawasi oleh sniper musuh. Setelah membunuh mereka berdua, Amir mengancam warga lain. Apabila ada yang berani membocorkan rahasia internal, maka mereka semua akan bernasib sama dengan bapak dan anak itu. 3 minggu berlalu, dan beberapa anggota dipulangkan untuk beristirahat. Dapat dilihat bahwa Kyle telah ditunggu oleh istrinya yang sudah sangat merindukannya. Saat akan membawa Taya ke dokter untuk di USG, Taya merasakan bahwa ia akan segera melahirkan. Mereka langsung bergegas ke rumah sakit dan benar saja, mereka berdua dikaruniai seorang anak laki-laki. Saat Kyle akan melakukan tur kedua, Taya sempat mengingatkan Kyle untuk pensiun saja, karena ia mengkhawatirkan keselamatannya saat berada di medan perang. Tetapi Chris Kyle tidak dapat mengiyakannya karena tugas negara sangatlah penting baginya. Saat akan berangkat, Chris bertemu dengan adiknya yang juga baru kembali dari Irak. Adiknya itu terlihat kelelahan dan memiliki trauma yang cukup berat. Saat di heli, ia diberitahu bahwa beberapa petinggi mengundurkan diri dari tugasnya. Dan juga Chris menjadi orang yang paling dicari di sana. Kepalanya dihargai seharga $180.000. Dalam keadaan terdesak, Kyle membentuk tim untuk melakukan aksi pada malam hari, bertujuan untuk menangkap tangan kanan Al-Qaeda dan kelompoknya. Saat mendatangi sebuah rumah, ia dikejutkan dengan sekeluarga yang masih menempati area konflik tersebut. Saat di sana, mereka semua ditawari untuk makan malam sejenak karena hari itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Mereka mengiyakan dan menyantap makanan yang disediakan. Tetapi tak disangka, Chris melihat memar pada siku tangan pria tersebut. Kecurigaan Chris mulai timbul. Saat itu, ia memeriksa beberapa ruangan di rumah tersebut. Kecurigaan Chris benar, ia menemukan setumpuk senjata dan bahan peledak. Itu artinya pria tersebut adalah salah satu anggota dari kelompok radikal itu. Tanpa banyak bacot, Chris langsung membekuk pria itu dan menginterogasinya. Ia harus memberitahukan informasi atau ia akan diserahkan kepada pemerintah Irak.
Dengan terpaksa, pria itu membimbing pasukan Chris untuk menuju ke rumah kelompok Al-Qaeda. Anggota Chris pun melakukan setup posisi penyerangan. Saat pintu telah dibuka, tanpa basa-basi sniper langsung menembak kedua orang tersebut dan anggota yang lain pun bergerak. Baku tembak tak terelakkan. Mereka berhasil menewaskan seorang pria yang bernama Amir. Di sana juga tampak seorang wanita yang menghubungi Mustafa dan memberitahukan keberadaan Chris kala itu. Mustafa bergegas, tetapi sayangnya ia gagal karena gerombolan Chris langsung meninggalkan tempat tersebut. Scene berpindah saat Chris pulang dari tugas keduanya. Chris tampak menggendong bayi yang dimana itu adalah anak kedua mereka. Istrinya tampak khawatir akan keselamatan Chris dan sedih karena terus ditinggal oleh Chris. Tak lama, tur ketiga pun dimulai. Ketika dalam perjalanan, tampak seorang mata-mata Al-Qaeda menelepon seorang yang tidak lain adalah Mustafa. Ia memberitahukan bahwa Chris sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Mustafa dan Dragunovnya pun segera mencari posisi yang tepat untuk menghabisi nyawa Chris yang dihargai sangat tinggi. Dalam perjalanan, kendaraan Chris diserang oleh beberapa musuh. Ketika sedang mengamankan bangunan, kawan Chris berhasil ditembak sniper dan melukai wajahnya. Karena terluka parah, mereka langsung membawanya ke markas untuk segera ditangani. Saat Chris mencoba mengidentifikasi arah dan suara tembakan, Chris mengatakan bahwa jarak tembakan itu lebih dari 1 kilometer. Dan hanya satu orang yang dapat melakukannya, tidak lain adalah Mustafa. Karena merasakan sedih yang mendalam, kawan Chris mengatakan bahwa mata harus dibalas dengan mata. Tanpa banyak berkata, mereka langsung melakukan penyisiran untuk mendapatkan Mustafa. Ketika dalam penggerebekan, salah satu anggota SEAL Ketika dalam penggerebekan, salah satu anggota SEAL tertembak dan tewas di tempat. Chris segera mengamankan mayat kawannya. Scene berpindah pada sebuah pesawat. Terlihat beberapa peti mati yang dimana itu adalah peti jenazah kawan-kawannya yang gugur dalam medan tugas. Tampak Chris juga yang menghadiri pemakaman rekan-rekannya itu. Chris juga menjenguk kawannya yang tertembak sniper sebelumnya. Kawannya mengatakan bahwa tak lama ia akan segera dioperasi dan kemungkinan fisiknya akan kembali menjadi semula. Kawannya juga mengatakan agar Chris tidak kembali ke medan perang karena terlalu berbahaya untuk keselamatan dirinya. Di rumah, istri Chris bersikeras mengatakan bahwa Chris tidak boleh kembali berperang. Tetapi tugas tidak dapat diabaikan. Chris harus tetap kembali ke medan pertempuran. Tur keempat dimulai. Saat berada di sana, salah satu rekannya mengatakan bahwa beberapa anggota SEAL tidak kembali lagi untuk menjalankan misi ini. Ia juga mengatakan bahwa Beagle, kawannya yang tertembak di bagian wajah, tewas saat melakukan operasi. Karena berita tersebut, Chris sangat terpukul. Saat tengah-tengah melakukan pengintaian, terlihat seorang pria membawa sebuah RPG dan bersiap untuk menembak pasukan Amerika. Dengan sigap, pria tersebut dilumpuhkan oleh Chris. Tak lama, terlihat juga seorang anak yang berusaha mengambil senjata tersebut dan menembakkannya. Chris yang tidak ingin kejadian sebelumnya menembak anak kecil kembali terjadi. Chris mengamati gerak-gerik anak tersebut dan berharap ia tidak menembakkan RPG itu. Untungnya, anak itu membuang senjata tersebut dan berlari kabur. Chris pun tak jadi menembak anak tersebut. Saat kembali ke markas, mereka diperintahkan untuk menghabisi sisa teroris yang berlindung di sebuah tembok bangunan. Dan mereka pun berangkat menjalankan misinya. Chris ditugaskan mengintai dan mengamankan pasukan marinir di atas gedung. Dari visual Chris, dapat terlihat banyak sekali teroris yang sedang berjaga-jaga. Terlihat juga Mustafa yang sudah membidik dan bersiap untuk menembak. Mustafa yang berada di arah timur berhasil menembak mati satu tentara Amerika. Chris sontak mengubah arah pengintaiannya karena arah yang ia bidik kurang tepat. Chris segera mencari keberadaan Mustafa yang menjadi buronan utamanya. Saat Chris menemukan objek pada jarak 1.900 meter, dapat dipastikan bahwa itu adalah Mustafa. Salah satu rekan Chris mengatakan untuk tidak melakukan tembakan tersebut karena kemungkinan mengenainya sangat kecil. Dan apabila ia melakukannya, maka posisi mereka akan diketahui dan mereka akan menjadi bulan-bulanan musuh. Chris sontak memastikan posisi Mustafa dan melaporkannya pada markas pusat. Markas mengatakan bahwa bantuan penyerangan akan datang dalam waktu 20 menit. Terlihat juga
Mustafa yang sudah membidik salah seorang tentara Amerika. Salah satu kawannya mengatakan, "Lakukanlah bila kamu yakin dapat melakukannya. Keputusan ada di tanganmu." Chris sontak membidik dengan tenang dan melesatkan tembakan. Dan peluru pun berhasil menembus tubuh Mustafa, dan ia tewas seketika. Namun, masalah semakin kacau, karena musuh yang mendengar suara tembakan itu segera menghampiri dan berniat menghabisi Chris. Lalu terjadilah baku tembak yang sangat luar biasa. Mereka tidak bisa kemana-mana, karena tidak ada jalan keluar. Musuh sudah mengepung mereka dari segala penjuru arah dan menyerang Chris dan kawan-kawannya secara membabi buta. Setelah sekian lama bertahan, amunisi mereka mulai menipis. Mereka meminta bantuan artileri dari markas. Tetapi koordinat yang mereka berikan adalah koordinat mereka sendiri, karena musuh memang berada tepat di bawah mereka. Helikopter pun menembakkan artileri ke arah gedung mereka, tetapi itu masih belum cukup untuk menghambat pergerakan dari pihak lawan. Saat dalam keadaan terdesak, Tuhan menghendaki mereka untuk tetap hidup, yaitu dengan cara mengirimkan badai pasir ke arah mereka. Karena jarak pandang yang terbatas, mereka langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dan menaiki mobil bantuan. Chris yang berada di belakang sempat tertembak pada bagian kaki, tetapi ia berhasil selamat karena bantuan kawannya. Setelah misi tersebut, Chris memilih untuk pensiun. Tetapi semenjak peperangan tersebut membuat psikisnya sedikit terganggu. Scene berpindah pada acara keluarga Chris. Ia melihat seekor anjing yang sedang bermain dengan anaknya. Sontak Chris berdiri dan akan menghajar anjing tersebut. Tetapi berhasil dihentikan oleh istrinya. Beberapa hari kemudian, Chris mendatangi seorang psikiater. Di sana, dia diajak berkeliling untuk menengok beberapa veteran marinir yang mengalami cacat fisik akibat peperangan. Di sana, Chris juga melatih beberapa anggota marinir. Scene berpindah saat Chris yang hendak pergi ke lapangan tembak bersama seorang marinir. Terlihat seorang yang sudah menunggu untuk mengantarkan Chris. Dapat dipastikan bahwa itu adalah marinir yang dia maksud. Dari balik pintu, istri Chris menaruh curiga pada pria yang menjemput Chris. Dan kita diperlihatkan tulisan bahwa Chris dibunuh oleh veteran yang akan dia bantu. Menurut dokter, pelaku pembunuhan tersebut mengalami trauma berat pasca perang. Kesedihan dan tangisan tak terbendung saat mereka menerima kabar bahwa Chris mati terbunuh. Hanya sebagai info, Chris dibunuh oleh orang bernama Eddie Ray Roth. Selain Chris, ia juga membunuh temannya satu lagi yang bernama Chad Littlefield. Dan alur cerita film American Sniper pun tamat. Menurut saya, ini film dokumentasi yang benar-benar well executed. Kita bisa mengetahui aksi heroik dari Chris Kyle dalam membela negaranya. Sekian dulu video kali ini. Semoga kalian menikmati videonya. Saya admin Takaidi pamit undur diri. Dan jangan lupa tetap letakkan semangat dalam diri Anda. Dan have a nice day. Terima kasih.